ada kawan S1 dari Jakarta kan, ketika turun ke lapangan langsung dengan yang D3 yang baru keluar gitu, ibaratnya beda sekali. Lebih mantap yang D3 daripada yang harus banyak praktek daripada nulisnya. Memang kadang-kadang ada juga dokter yang cuma periksa kasih resep. Kita nggak ngerti kan penyakitnya apa. Kadang-kadang kita tanya pun, dok saya sakit apa? Kayaknya ngutarakannya tuh mau enggak gitu. Memang ada juga. Ya kalau saya sih saran saya, kalau istilahnya seperti tenaga dokter maupun dia perawat maupun dia bidan gitu ya. Kalau misalnya melayani masyarakat itu jangan pilih kasih gitu lah ya. Maupun dia misalnya pakai jam Christmas, mau pakai uang cash, nah, itu maunya saya tuh sama. Mereka punya rapat sendiri misalnya UGD rawat inap dengan puskesmas poli gitu, kadang-kadang juga tidak sinkron. Rata-rata pelayanan di sini mengacu pada siapa yang berduit. Mungkin prosedurnya yang membuat kami kadang-kadang butuh waktu yang lama ya. Mudah-mudahan bisa lebih dibesarkan lagi khususnya pada masyarakat di bawah, karena rata-rata masyarakat di bawah pelayanan kurang. Pertama, untuk mengetahui seberapa kompeten mahasiswa dalam suatu universitas tertentu, dan juga untuk sebagai bahan evaluasi dalam suatu universitas, sebagai evaluasi pembelajaran baik itu dari dosennya maupun dari mahasiswa, apa yang sudah mereka dapatkan selama 3 tahun ini. Sudah semaksimal mungkin dan pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar. Waktunya tadi seperti yang diminta oleh mahasiswa, mungkin kalau mahasiswanya belum terbiasa mungkin mengerjakan soal-soal dengan kasus yang seperti itu. Mungkin antara waktu dan soal. untuk kedepannya tryout mungkin dapat dilakukan dengan bagi daerah-daerah yang dirasa dengan berbagai jenis atau berbagai jenis kondisi masing-masing daerah. Ya harapannya itu dimaksimalkan antara waktu dengan soalnya, karena telah kita lakukan tadi yaitu waktunya kurang untuk menjawab soal-soal yang begitu panjang. Tapi yang benar-benar berkompeten itu jarang sekali. Jadi untuk uji kompetensi itu penting untuk mencari peralatan kompeten. Standar bisa melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang D3. Jawabannya terlalu mirip, jadi susah untuk mencari yang benarnya. Tapi justru kendalanya banyak dari kesiapan yang mau menjalani uji. Tentu saja nanti uji kompetensi memerlukan rekomendasi ya setiap tahun. Kan dia akan koreksi ke arah kurikulum sesuai dengan kemampuan anak didiknya dengan materi-materi uji yang diujikan. Tentu untuk menjaga kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan oleh nanti para perawat ini berangkat sesuai dengan harapan dari panitia maupun yang pesertanya. Untuk soal-soalnya ya lumayan susah.
maju, pendidikannya semakin terus ditingkatkan. Kan kalau sekarang masih D3 itu bisa, mudah-mudahan tahun 2015 terus selesaikan untuk program S1 keperawatannya. Oke. Kita sebagai perawat tuh tahu kemampuan kita selama ini tuh apakah sudah masuk kompetensi yang sudah harus ada atau belum. Kami juga sebagai perawat kan ingin evaluasi sejauh mana mahasiswa yang kami luluskan ini sudah berstandar dan sekaligus juga untuk mengevaluasi bagaimana proses di masing-masing institusi kan ya. Baca, mengerti soal, serta menjawabnya, serta melingkarinya itu kayaknya tidak cukup hanya untuk satu hari. Lebih diintenskan aja kali informasi mengenai bagaimana sih uji kompetensi itu. Mohon dipertimbangkan masalah manajemen waktunya, mungkin bisa ditambahkan. Atau misalnya lebih baiknya lagi mungkin bisa menggunakan silang, atau memang kalau misalnya fasilitas lebih memadai, mungkin kalau pakai sistem komputerisasi mungkin bisa lebih bagus lagi. Kalau kita lulus kan sebenarnya soal-soal yang tadi itu apa yang kita laksanakan juga nanti di lahan. 50% setuju, 50% tidak. Hanya 60% yang berpengaruh pada praktek dilakukannya nanti di masyarakat. Soalnya soal kasus di mana kita perlu waktu yang besar. Banyak soalnya menuju ke kebidanan dan soalnya kurang bervariasi tadi. Menambah wawasan yang ada dapat menambah wawasan kita untuk meningkatkan kinerja dalam tingkat kerja nanti. Alat evaluasi juga apakah proses pelajaran mengajar yang sudah kita berikan kepada mahasiswa selama mahasiswa sudah sesuai dengan blueprint yang ditetapkan oleh asosiasi. Pelaksanaan cukup tertib dari cara berpakaian itu sama kepatuhan mereka terhadap peraturan atau tata tertib itu juga ditetapkan oleh panitia. Lebih ditingkatkan dari segi bahasanya. Sosialisasi terhadap mahasiswa keperawatan lulusan D3 khususnya di daerah Kolek, perawat-perawat yang berkompetensi yang bisa terlaksana dengan baik ya, dan dapat mengukur lulusan kemampuan daripada lulusan dari institusi. Tuntutan pelayanan yang khususnya di Papua sekarang ini sudah meningkat dari kuantitas ke kualitas. Dengan uji kompetensi itu kita bisa melihat kemampuan seorang perawat dan awalnya mereka siap, cuma waktu mereka membaca soal, mereka kebanyakan pada bingung gitu. Lebih memberikan motivasi kepada perawat khususnya untuk melaksanakan tugas di masyarakat itu.